البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dikumpulkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abdullah Al-Riyani Asbahullah. Dua hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu disetorkan terlebih dahulu. Hadis yang pertama berisikan tentang ancaman bagi para penggambar makhluk bernyawa. Nanti di akhirat diperintahkan untuk meniupkan ruh pada gambar yang pernah dia gambar di dunia. Para ulama telah menjelaskan yaitu gambar makhluk bernyawa. Kullifa yaumal qiyamah an yanfukha fiha ruh wa laysa binafikh. Penggambar tadi nanti dari kiamat dibebankan untuk meniupkan ruh pada gambar yang pernah dia gambar. Kemudian apa? Dia nggak akan mampu meniupkan. Yang kedua, ancaman bagi para penggambar makhluk bernyawa bahwasanya nanti di hari kiamat azab yang paling dahsyat yang menimpa manusia adalah al-musawwirun, para penggambar makhluk bernyawa. Baik dia menggambar dengan penanya, pensilnya, dengan tintanya, atau bahkan dengan kamera, paham ya? Atau bahkan dengan video. Karena kemarin sudah kita lewati 3 sebab kenapa diharamkan. Pertama, tasyabbuh dengan orang-orang kufar dari kalangan Nasara, al-Yahud dan yang semisal mereka. Dengan hadisnya siapa kemarin? Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Ketika melihat gereja-gereja yang ada di Habasyah Ethiopia waktu itu, banyak gambar sana di dalamnya, gambar-gambar makhluk nyawa. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Akhirnya beliau mengatakan di akhir hadis, ulaika idza kana fihim rajulus salih famat banau ala qabrih masjidah. Artinya mereka-mereka itu dulu ketika ada orang saleh di tengah-tengah mereka kemudian mati, mereka membangun di atasnya, di atas kuburan tersebut masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka menggambar dengan gambar-gambar orang saleh tadi itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Mereka-mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak dari kiamat, penggambar gambar makhluk bernyawa. Yang kedua, karena menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang sudah kita lewati kemarin, apa kata Rasulullah SAW? Ancaman para penggambar makhluk bernyawa, nanti hari kiamat diperintahkan menghidupkan ahyu ma khalaqtum. Hidupkan gambar yang dulu pernah kalian gambar. Bayangkan itu. Mampu nggak kira-kira untuk menghidupkannya, Imran? Nggak mampu. Bayangkan itu. Nah, yang ketiga, sumber pertama kali kesyirikan muncul zaman Nabi Nuh alaihissalam sebabnya karena gambar makhluk bernyawa. Awal mulanya orang-orang saleh di antara mereka, Yaghus, Ya'uq, Nasr atau yang semisal mereka, ketika meninggal dunia, datanglah bisikan syaitan yang terkutuk. Itu mereka orang saleh itu. Alangkah indahnya kalau dibangun tugu-tugu di tempat tersebut. Akhirnya dibangunlah tugu-tugu. Digambarlah dan gambar-gambar orang saleh tadi. Datang generasi berikutnya. Generasi yang sudah mati. Generasi berikutnya datang dihias-hias oleh syaitan untuk menyembah gambar tadi itu. Itulah awal mula muncul
kesyirikan. Oleh karena itu waspada, berhati-hati. Yang hafal dua-duanya disetorkan serentak seperti biasanya. Barakallahu fikum. Tafaddalu. Ina asyadda. Naam, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan, masih ada dua lagi. Masih seputar larangan dan haramnya gambar makhluk bernyawa. Kecuali yang darurat kemarin. Kecuali darurat. Jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaihi majma'in. Kecuali darurat. Apa darurat kemarin? Di antaranya antum kartu identitas, KTP, paspor, apalagi uang. Itu pengecualian yang sifatnya kita tidak bisa mengelak. Selain itu semaksimal mungkin padamkan itu gambar makhluk bernyawa. Kalau orang bertanya jadi padamkan apanya? Kakinya atau tangannya? Datang dalam riwayat Al-Baihaqi, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaihi, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, barakallahu fiik, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan innamas surah hiya ar-ra's. Disimak ini, innamas surah hiya ar-ra's. Fa idza qutiya ar-ra's fala surah. Gambar makhluk bernyawa itu haram karena kepalanya itu. Sehingga kalau kepalanya dipotong, dipadamkan, dihanguskan, dihilangkan, maka tidak ada apa? Tidak ada gambar yang diharamkan lagi. Jadi yang dihapus kepalanya. Kalau cuma menghapus gambar kepala, beratnya seberapa sih? Sampai 1 kilo kah beratnya? Nggak sampai kan? Nah, barakallahu fiik. Tinggal kita mau atau tidak, itu loh. Paham ya? Tinggal kita mau gerak atau tidak. Belilah spidol permanen, taruh di rumah, ya kan? Atau taruhlah yang sifatnya untuk bisa menghapus. Mungkin apa? Cat-cat sablon atau yang semisalnya. Karena apa? Karena itu nanti membantu sekali. Kita bisa menghapus kepalanya. Mafhum? Jangan pernah justru kita memelihara gambar dalam rumah. Ancamannya berat, akan kita baca hadis nanti. Malaikat gak masuk rumah yang di rumah ada gambar makhluk bernyawa tadi itu. Nah, para ulama telah menjelaskan bagaimana uang. Bagaimana kalau uang, paspor, KTP tadi, kan ada gambarnya. Itu pun tidak kita taruh di atas meja. Kita simpan di dalam apa? Dompet atau tempat yang aman. Beda halnya kalau dipaparkan di atas meja. Gambar Soekarno-Hatta misalkan. Nah, uang 100.000 itu. Taruh di atas meja. KTP, paspor, nampak gambar-gambarnya, jangan. Disimpan. Itu pengecualian karena apa? Darurat. Kita nggak bisa mengelak. Faham? Adapun gambar-gambar yang kita masih bisa mengelak dan juga bisa mengkondisikan. Padamkan itu kepala, aman sudah. Mafhum? Kita baca biar tambah jelas. Disimak baik-baik, barakallahu fiikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi ini, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan, muttafaqun alaihi. Ana artikan, dipahami baik-baik, nanti kalau nggak tahu artinya diartikan biar mudah dihafal. Naam. Kita lihat sini. Artinya barakallahu fiik, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah taala berkata, namanya apa? Hadis qudsi. Namanya apa? Hadisun qudsiyun. Allah taala mengatakan. Apa kata Allah taala? Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Siapakah yang lebih zalim? Artikannya gitu ya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang pergi kemudian dia menciptakan suatu ciptaan seperti ciptaanku? Dijelaskan para ulama, pergi menggambar dengan suatu gambar
gambar makhluk bernyawa yang menyerupai ciptaanku. Paham? Kalau mereka mengatakan bahwasannya itu kan larangannya kalau dilukis dengan tangan, pena, pensil. Antum mainkan logika antum. Sekarang ketika orang menggambar dengan kamera atau dengan video atau dengan pena atau pensil, lebih mirip mana dengan yang digambar ini? Dengan kamera. Yang dengan pensil, pena, spedol itu nggak mirip aja haram. Apalagi yang persis. Makanya ilahnya para ulama menyebutkan apa? Menandingi, menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu waspada barakallahu fiik. Hatta walaupun foto setengah badan kalau nggak diperlukan nggak usah. Kalau diperlukan selama nggak ada kepalanya ada toleransi itu. Paham ya? Nah barakallahu fiik. Untuk anak-anaknya apa kemarin Hasan? Dibelikan boneka atau tidak? Kalaupun belikan boneka yang nyari yang bagaimana? Boneka tanpa kepala kalau ada. Nah, ada nggak kira-kira Ahmad? Pesan dulu. Ya kalau pesan mungkin ada. Kalau dijual di pasar nggak ada. Gambar misalnya boneka Doraemon ada kepalanya, ya kan? Boneka Hello Kitty ada kepalanya nggak? Ada kepalanya. Boneka dinosaurus besar itu ada kepalanya juga. Terus bagaimana solusinya? Carikan yang tanpa kepala. Anak kecil itu kalau tidak kecil, mungkin punya anak perempuan ya, ingin main boneka, kasih ada kain. Tahu kain antum? Untel-untel aja kain itu, untel-untel kasihkan boneka, senang dia. Kepalanya Nabi nggak ada kepala, kepalanya lagi dioperasi, kepalanya lagi dipadamkan misalkan, udah senang dia. Tapi kalau sejak kecil nggak dipahamkan seperti itu, berat nanti kalau udah besar, paham ya? Tapi kalau sejak kecil dilatih, diajarkan yang haram yang mana, kepalanya hapus, kepalanya dihapus. Nanti kalau besar, anak tadi ketika sudah menghapus nggak akan keliru. Ini terbukti loh ya, kalau antum nggak percaya nanti buktikan, antum ini yang belum menikah. Suatu ketika menikah punya anak, buktikan kalau percaya. Sejak kecil dididik, diarahkan, biar tahu mana yang perlu dihapus. Nanti kalau besar, dia nggak akan salah alamat dia. Nak, tolong dihapus nak. Yang dihapus kakinya nggak mungkin. Paham ya? Karena sejak kecil ditanamkan apa barakallahu fiik, penanaman yang benar tadi itu. Yang dihapus kepalanya, bukan kakinya wala tangannya. Nah ini yang besar-besar seperti antum-antum ini, yang sudah tahu hukumnya, beli sampo atau sabun, masih dipakai botolnya atau tempatnya, ada gambarnya, dihapuslah kepalanya, padamkan. Paham ya? Kalau ingin aman, cari botol aqua. Botol-botol yang ada gambarnya ini disalin, dipindahkan. Yang itu dihapus kepalanya, buang, selesai. Kalau pengennya aman. Tapi kalau bermudah-mudahan simpan di laci, disimpan di tasnya, berarti dia tidak ada reaksi di situ. Sudah tahu dalilnya nggak mau ngamalkan, namanya jarkoni, ngajar orang lakoni. Allahul musta'an. Dikondisikan ya, berat memang. Tapi karena syariat, suatu yang berat menjadi ringan. Tapi kalau dia nggak ada reaksi, nggak ada gerakan, yang berat tetap berat karena dia keberatan untuk melakukannya. Mafhum Hasan? Ayo na'am barakallahu fi. Gambar. Perhatikan ini Nazril, gambar. Biasanya orang-orang awam yang belum paham ilmunya, gambar kedua orang tua ketika dipajang, perhatikan, dipajang di tembok, na'am barakallahu fiik. Ini kembali ke antum. Antum nekat terdahulu hadalnya ngasih gambar. Nanti bukan di dunia, nanti di akhirat. Paham ya? Wah, anak nekat aja kapok nanti. Lihat ini, enggak bisa apa? Enggak bisa meniupkan. Karena sebagian orang nekat itu loh, udah tahun ilmunya nekat. Hukumannya nanti di akhirat kan? Allahul musta'an. Nah, gambar dipajang di tembok. Itu kalau antum ambil gambarnya, antum injak-injak gambarnya, marah nggak biasanya orang tua? Marahnya kualat ini lagi gambar orang tua kok diinjak-injak piye? Karena mengagungkan gambar yang kan itu. Coba kalau nggak ada pengagungan, mesti injak-injak biarin gambar kok. Yang penting kan bukan orang yang diinjak-injakan itu. Jadi pahami? Nah itulah titik barakallahu fiik yang perlu diperhatikan. Para ulama menjelaskan jangan ada ta'zim, pengagungan selain Allah Ta'ala. Gambar kok diagungkan. Mafhum? Nah, itu salah satu yang disebutkan para ulama. Nah, kenapa kok jangan sampai ada gambar-gambar pajangan atau semisalnya? Karena biasanya mereka kalau sudah terlanjur senang dengan gambar tadi itu, gambar atau cabut atau ambil atau injak-injak, marah dia. Karena menurut mereka merasa menghina gitu loh. Paham ya? Namallahul musta'an. Mengagungkan untuk apa? Selain Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan. Nah,
Kita lihat di sini barakallahu fiik, kalau seandainya mau membikin fal yakhluqu dzarratan, hendaknya mereka menciptakan atau menggambar dzarrah. Apa dzarrah? Biji sawi. Paham ya? Nah, aw yakhluqu habbatan, atau perintahkan mereka untuk menciptakan habbah. Habbah itu biji tanaman secara umum. Dzarrah biji sawi tadi. Aw yakhluqu sa'iratan, atau merintahkan mereka untuk menciptakan syairah. Syairah gandum. Syairah artinya gandum situ. Paham ya? Naam. Syahidnya mana syahidnya? Dzahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Dia pergi menciptakan suatu ciptaan seperti ciptaanku. Berarti kalau kita menciptakan, maksudnya menggambar, membikin tadi itu, gambar nyawa, itu seolah-olah menandingi ciptaan Allah Ta'ala, menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tahu dalil ini kok bermudah-mudahan di buku tulis sebagian antum masih gambar-gambar, ditanggung sendiri. Kan itu, mafhum? Karena sebagian orang masih bermudah-mudahan, enggak takut dosa. Remehkan maksudnya. Paham ya? Dikondisikan. Sudah tahu hukumnya ya? Naam. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Lihat, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menyerupai apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggambar gambar makhluk bernyawa. Ingat kemarin hadis Ibnu Abbas, in kunta la budda fa'ilan fasna' asy-syajar. Kalau kamu terpaksa harus menggambar, gambarlah pohon. Itu pun enggak usah dikasih mata. Paham ya? Zaman sekarang kan antum perhatikan. Gambar apel ada matanya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Gambar mobil-mobilan, apa kemarin? Yayo atau tayo. Nah, itu ada matanya, ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Itu jadi malah haram gitu. Kalau cuma murni mobil enggak masalah. Allahul musta'an. Berikutnya, disimak baik-baik. An Abi Talhah Al-Ansari, tambah satu Al-Ansari. Siapkan jawabannya, pertanyaannya akan menyusul. Tidak perlu buka-buka, hafalkan aja sudah. Udah berkali-kali kan? Abu Ayyub Al-Ansari, satu. Abu Qatadah Al-Ansari, dua. Abu Mas'ud Al-Ansari, tiga. Tambah lagi Abu Talhah Al-Ansari, empat. Abu Talhah Al-Ansari 4. Nah, pertanyaannya siapakah namanya Abu Talhah Al-Ansari ini? Suaminya Ummu Sulaim. Maharnya mahar yang sangat luar biasa. Apa maharnya yang diberikan kepada Ummu Sulaim? Islam. Kisahnya sangat mengharukan. Kisah cinta Ummu Sulaim dengan Abu Talhah. Ada pertanyaan nanti loh ya, ana sebutkan untuk mengingat kembali. Abu Talhah waktu itu melamar Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Abu Talhah, orang sepertimu itu kalau melamar itu sangat apa? Tidak mungkin ditolak. Tapi satu yang perlu ketahui. Apa itu kata Abu Talhah? Bukankah aku telah memberimu emas dan perak sebagai mahar?" Nah, kemudian apa kata Muslim? Kalau itu aku nggak mau. Akhirnya apa yang diinginkan oleh Ummu Sulaim? Keislamannya Abu Talhah. Akhirnya Abu Talhah bilang, siapa yang siap jadi saksi dan menyaksikan Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Talhah masuk Islam. Nah, keislaman Abu Talhah itu sebagai maharnya. Para ulama telah menyebutkan mahar yang paling afdal, yang paling agung, paling mulia dalam agama Islam, Islam itu sendiri. Islamnya siapa tadi? Abu Talhah Al-Ansari, suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim namanya siapa kemarin? Rumaisa. Nah, Abu Talhah siapa namanya? Nah, Abu Talhah Al-Ansari siapa namanya kemarin? Coba ingat enggak? Zaid binnya kurang sebenarnya. Disebutkan di dalam sejarahnya itu yang masyhur, Zaid bin Sahl Al-Ansari. Dihafalkan ya, karena ada Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid, ada enggak sahabat namanya Zaid bin Khalid? Ada. Zaid bin Khalid. Khalid bin Zaid pun ada juga. Pertanyaannya,
Khalid bin Zaid itu nama untuk siapa? Sahabat siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Qatadah Al-Ansari, Al-Harits bin Rib'i. Abu Mas'ud Al-Ansari, Uqbah bin Amr. Abu Talha Al-Ansari, Zaid bin Sahl. Kalau Khalid bin Zaid Al-Juhani itu lain lagi. Afwan, Zaid bin Khalid Al-Juhani lain lagi. Paham ya? Nah, itu sahabatnya mulia juga. Nah, kita lihat sini. Jadi Abu Talha ini suaminya siapa tadi? Ummu Sulaim Rumaisa. Ummu Sulaim itu ibunya siapa? Sahabat yang mulia, membantu Rasulullah SAW disebutkan 10 tahun. Digelari khadimun Nabi. Oh, tak pancing lagi nih. Digelarin khadimun Nabi, pembantu Rasulullah SAW. Siapa berarti? Yang lainnya diam, biar fokus. Hafidz. Ummu Sulaim ini ibunya siapa? Hafidz Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ahsan. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Ummu Sulaim ini sebelum menikah dengan Abu Talha, menikah dengan bapaknya Anas. Siapa namanya? Malik bin Nadr. Nah, ahsantum barakallahu fiik. Ingat-ingat itu sejarah, penting sejarah. Jadi kalau udah masuk barakallahu fiik, agama Islam, mengenal sunnah, mengenal ilmu, nama-nama pemain sepak bola campakkan. Campakkan san. Jangan dihafal lagi. Paham ya? Sekarang menghafal nama-nama para sahabat. Nama-nama para sahabat, nama-nama para tabi'in diganti semuanya. Mungkin di antara antum kalau kasih nomor punggung 10 tahu siapa ini. Langsung tahu mungkin. Iya kan? Tapi kalau nama sahabat, nah ini. Paham jadi ganti ya? Nah, barakallahu fi, karena apa? Karena sudah kita ganti dengan apa? Nama-nama yang islami. Tidak perlu kita menghafal nama-nama para pemain sepak bola, para pembalap motor, seperti itu. Naam. Kita lihat hadisnya, disimak baik-baik. Disimak baik-baik hadisnya. An Abi Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah, muttafaqun alaih. Ana artikan ini. Artinya dari hadis Abi Talha Zaid bin Sahl Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, disimak hadisnya itu, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar makhluk bernyawa. Dipahami baik ini? Malaikat tidak masuk dalam rumah yang di dalam rumahnya ada anjing dan gambar makhluk bernyawa. Mafhum? Untuk masalah anjing ini nanti akan kita lewati pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Perhatikan baik-baik. Kapan diperbolehkan memelihara anjing? Karena apa? Kalau semata-mata memelihara anjing di rumahnya, bukan untuk menjaga peternakan misalkan, bukan untuk menjaga kebunnya, bukan untuk menjaga, barakallahu fiik, bukan untuk berburu, maka setiap harinya terkurangi pahalanya. Itu pada pertemuan yang akan datang ya. Kesimpulannya dulu sekarang, hadis yang kita baca ini, kalau di dalam rumah itu ada anjingnya, malaikat enggak masuk. Malaikat rahmat tidak masuk. Mahum. Kemudian yang ada gambar makhluk bernyawanya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya barakallahu fi, selain yang darurat-darurat tadi itu, pastikan enggak ada yang nampak gambar kepalanya. Yang darurat kita simpan di dompet. Simpan tempat yang aman. Paspor, KTP, kartu identitas, uang tadi. Selebihnya enggak perlu antum foto anak perempuannya, anak laki-lakinya, foto bapaknya, foto ibunya, foto mbah buyutnya, enggak perlu ditempel di dinding. Paham? Nah, apalagi begitu masuk rumah udah pernah gua. Wah. Perhatikan. Nah, masuk kamar anak perempuannya, temboknya penuh dengan gambar Hello Kitty. Misalkan, paham ya? Masuk kamar anak laki-lakinya, mau masuk langsung gambar Spiderman, kura-kura ninja, Doraemon. Hati-hati, malaikat enggak masuk. Rugi enggak kira-kira Muhammad? Ya jelas rugi, malaikat enggak masuk rumah kok. Gimana? Kalau pengen dimasuki rumahnya, padamkan itu gambar.
Apanya dipadamkan, Fadil? Apanya? Tangannya atau kakinya? Gambar? Gambar apanya? Ayo, ingat-ingat, kepalanya. Padamkan, hanguskan. Bagaimana yang sudah terlanjur punya boneka di rumah? Ya. Mungkin sebagian antum atau sebagian orang di luar sana mungkin di rumah koleksi boneka. Mulai dari boneka kecoa kecil itu, sampai boneka yang besar panda. Bagaimana? Kalau mau aman, malaikat biar masuk, kepalanya dikasih padam itu. Kalau nggak dipakai lagi, dibakar aja sudah. Berat nggak, San? Yakin nggak berat? Berat memang, tapi itu namanya syariat, barakallahu fiik. Syariat itu kalau nggak segera diamalkan kapan lagi? Kata orang-orang tua itu kan, wah ini kalau bakar gambar orang tua ya kualat lele. Kualat katanya. Kualat itu kalau menentang syariat, ya kan? Kualat itu kalau berseberangan syariat, kalau kembali ke syariat nggak ada istilah kualat. Mafhum? Cuman bermodalkan sami'na wa ta'na. Ringan bagi diringankan, berat bagi yang keberatan. Mafhum? Nah, lihat ini, malaikat enggak masuk rumah yang ada anjingnya dan yang ada gambar makhluk bernyawa. Disimak kitabnya itu. Paham ya? Untuk masalah anjing nanti yang kita lewati diperbolehkan dengan catatan 3 tujuan. Pertama, anjing yang dipelihara untuk berburu. Itu pun pastikan punya kandang sendiri di luar. Jangan dalam rumahnya, biar aman dari apa? Aman dari apa? Dari barakallahu ancaman. Mafhum? Yang kedua, anjing yang digunakan untuk apa? Menjaga barakallahu binatang ternak. Mungkin kambing atau misalnya, kalau ada anjing menggonggong kan mau ada serigala, takut serigalanya. Misalkan seperti itu. Yang ketiga, anjing yang dipelihara untuk apa? Yang ketiga, untuk menjaga tanaman. Tanaman di kebun misalkan banyak pencuri, begitu ada anjing menggonggong, pencurinya lari misalkan. Selain 3 itu dikondisikan, apalagi dipelihara di rumah, beli anjing anggora, besar, ya. Ada nggak anjing anggora? Ya besar itu ya, pelihara di rumah, dimandiin. Kadang anak-anaknya aja nggak makan apa? Nggak makan sarden, anjingnya makan sarden. Dia lebih cinta dengan anjingnya daripada anaknya, bayangkan tuh. Paham ya? Beli sosis 4, sosisnya 4 ini kasihkan anjingnya. Anaknya enggak dikasih. Padahal lihat, nanti ada kita lewati, setiap harinya itu berkurang pahalanya. Paham ya? Itu ngerinya memelihara anjing dalam rumah. Kemudian malaikat tidak masuk dalam rumah, itu kesimpulannya barakallahu fikum. Syahidnya di sini yang kita ambil 2 hadis, masih sambungan dari hadis-hadis sebelumnya, ancaman tentang haramnya apa? Gambar makhluk bernyawa. Jadi pastikan tidak menggambar, tidak mempopulerkan, tidak melestarikan, tidak pula menyimpan dalam artian memungkinkan untuk dipadamkan, tidak pula apa barakallahu dia yang menggambar, jangan. Terus bagaimana? Yang terbaik menjauh dan waspada. Jangan dikit-dikit selfie. Makan talok aja selfie. Depan pohon talok selfie. Ya kan? Pulang kampung liburan ketemu temannya selfie lagi. Ngasih bantuan sosial beras 5 kilo selfie. Kondisikan biar Allah Ta'ala yang menilai. Jangan bermudah-mudahan barakallahu fiik. Karena apa? Syariat ini benar-benar sempurna. Perkara yang seperti ini dibahas karena bahayanya nanti di akhirat. Yaitu apa? Pertama, azab yang paling dahsyat untuk para penggambar nyawa. Yang kedua, diazab oleh apa? Gambar yang dulu pernah dia gambar di dunia, dikasih nyawa Allah Ta'ala kemudian untuk mengadab orang yang menggambar tadi. Allahul musta'an. Kemudian dapat apa ancaman? Laknat la'anallahu al-musawwirin yaumal qiyamah. Allah Ta'ala melaknat para penggambar makhluk bernyawa kelak di hari kiamat. Laknat kalau datang dari Allah Ta'ala apa maknanya? Dijauhkan, diusir rahmat Allah Ta'ala. Mafhum? Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.